Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngalir semua, jumpa lagi dengan Ngalir Ngobrol ala IR edisi Sabtu 22 Agustus 2020. Bersama saya Dian, host kalian yang akan menemani kalian semua, para pendengar setia dari Ngalir. Mungkin dari kalian ada yang lagi duduk-duduk santai sambil minum kopi, atau mungkin banyak dari para pendengar, para jomblo dan jomblowati yang nggak kemana-mana aja di malam minggu ini. Oke, pada malam hari ini kita punya 3 orang pembicara. Mereka semua adalah para pakar, para pengamat dari Bapak Ibu, Mas Mbak dosen dari HI UII kita yang tercinta. Mungkin sebelum kita lanjut, saya akan menyapa dulu satu persatu pembicara kita pada malam hari ini. Di sini ada Mas Fikar. Halo, Assalamualaikum Mas Fikar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ada Mas Uta. Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mbak EN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok situasinya serius ini? Ya, kita buat santai aja ya. Jangan-jangan saya sendiri sebenarnya hostnya yang kurang santai. Oke, teman-teman sekalian, Sobat Ngalir, mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan atau diskusi topik kita yang sangat-sangat menarik pada malam hari ini, saya ingin memberitahukan sebuah informasi untuk kalian semua, para pendengar Ngalir, silahkan stay tune karena nanti akan ada kuis. Dan kemudian kalau teman-teman semua ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan juga ingin menjawab kuis, silahkan jawab di live chat pada YouTube. Jangan lupa sertakan huruf P, kemudian pertanyaannya apa, dan untuk yang kuis silahkan sertakan huruf Q di depan jawaban dari pertanyaan atau jawaban dari kuis. Oke, mungkin teman-teman semua sudah membaca poster yang sudah kita share. Teman-teman mungkin yang sudah menunggu-nunggu dari tadi ya di YouTube sebelum kita akhirnya online. Pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat-sangat hangat dan sangat-sangat menarik, yaitu tentang persahabatan Israel dengan Uni Emirat Arab. Bagaimana dengan negara Islam lainnya? Nah, ini. Buat teman-teman sekalian, buat para sobat ngalir yang mungkin belum tahu ya atau mungkin agak kurang attach dengan berita yang belakangan ini, isu-isu yang berkembang belakangan ini, ya. Jadi sebagai pengantar saja, pada tanggal 13 Agustus kemarin, ya, kita dikejutkan dengan adanya Abraham Accord, yaitu sebuah perjanjian damai atau kesepakatan antara Israel dengan Uni Emirat Arab untuk menormalisasi hubungan diplomatik antar keduanya. Mungkin sobat ngalir sekalian juga sudah banyak membaca di buku-buku sejarah ya. Uni Emirat Arab ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya ada Mesir tahun 1979, kemudian juga ada Yordania yang juga mengakui membangun hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 94. Dan tentu saja konteks yang terjadi pada dua negara ini ya berbeda dengan apa yang dihadapi antara Uni Emirat Arab dengan Israel pada tahun 2020 ini. Oke, mungkin kita akan langsung saja. Kita akan bertanya kepada para narasumber, kita akan langsung gali langsung dari mereka ya tentang apa sih sebenarnya yang terjadi antara Israel dengan Uni Emirat Arab. Oke, mungkin untuk mengawali saya akan memulai diskusi, saya akan bertanya dari Mas Fikar dulu ini kayaknya. Halo Mas Fikar, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Buat teman-teman sekalian, ya, dua orang pembicara kita pada malam hari ini, Mas Fikar, Mas Uta, baru saja menulis artikel yang sangat menarik, ya. Di webnya apa, Mas? Diplomat. Ya, Diplomat. di Diplomat. Ya, nanti teman-teman sekalian mungkin bisa membaca, ya. Kita akan dengar langsung pemaparan dari para pakar yang ada di sini. Oke, Mas Fikar, langsung saja. Sebenarnya apa sih latar belakang normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dengan Uni Emirat Arab? Baik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kok penting gitu bagi Uni Emirat Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel? Silakan Mas Fikar. Baik, kalau kita melihat dan membaca beberapa analisis bahwa
normalisasi hubungan antara UAE dengan Israel itu bukan bagi kebanyakan orang bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena sebenarnya mereka sudah berhubungan secara diam-diam itu sudah beberapa tahun belakangan ini. Dan normalisasi ini bahkan sudah banyak yang menunggu-nunggu gitu. Bahkan ada yang sudah memprediksi hal ini beberapa tahun belakangan ini. Namun pertanyaannya adalah kenapa sekarang? Jadi sebenarnya ini hanya sebuah event yang mempublikasi hubungan mereka begitu. Hubungan yang diam-diam akhirnya menjadi terbuka. Dan salah satu alasannya tentunya kalau kita melihat dari segi domestik, UAE tentunya akan diuntungkan ya untuk berhubungan dengan salah satu negara yang paling advance di Timur Tengah dari segi militer maupun dari segi ekonomi. Tapi kalau saya melihat ada faktor geopolitiknya. Faktor geopolitik ini macam-macam kalau saya melihat. Pertama ada Iran yang perannya di Timur Tengah itu agak cukup mulai menguat. Kemudian UAE ini mulai agak sedikit takut itu dengan berkembangnya Iran, sehingga UAE ini mulai mencari teman gitu. Dan kita ketahui sendiri sejak tahun 2017 ada terjadinya krisis Teluk. Krisis Teluk ini antara UAE, Saudi Arabia versus Qatar. Karena mereka memiliki perbedaan pendapat tentang Ikhwanul Muslimin, tentang Muslim Brotherhood, yang akhirnya UAE ini memang agak stand out sendiri terkait politik luar negeri begitu. Sehingga hal ini dan kalau Qatar itu dianggap sebagai pro Islam dalam hal ini Ikhwanul Muslimin, UAE ini agak sedikit mereka ingin mendorong pandangan bukan anti-Islam ya, pandangan yang tidak begitu pro-Islam, sehingga bekerjasama dengan Israel mungkin menjadi salah satu cara untuk UAE mendorong hal ini. Oke, jadi kalau kita kilas balik sebenarnya ini bukan hal yang mengejutkan ya Mas Fikar, karena sebenarnya sudah tercium gitu kalau akan ada hubungan persahabatan yang lebih erat sejak tahun 2017. Betul. Begitu ya Mas Fikar? Oke, terima kasih kepada Mas Fikar. Mungkin saya pengen dengar suara dari Mas Uta ya. Iya, halo. Kalau tadi kata Mas Fikar ini sebenarnya sudah ada sejak lama ya. Menurut Mas Uta, pihak-pihak mana sih yang sangat berperan dalam normalisasi hubungan antara antara Israel dengan Uni Emirat Arab ini? Mungkin Mas Uta bisa sedikit cerita. Kok kemudian kenapa momentumnya baru dipilih sekarang gitu? Oke. Jadi kalau misalnya tadi seperti yang Mas Fikar bilang, ini itu adalah sebenarnya seperti kayak cuma pengumuman aja bahwa mereka itu sebenarnya punya hubungan gitu. Karena kalau misalnya kita melihat sebenarnya udah dari tahun 2015 itu Israel itu sudah mengumumkan bahwa dia punya niatan untuk punya hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab. Kemudian juga ini oleh Menteri Luar Negerinya, Israel Katz dulu tahun 2019, itu sama, juga mengutarakan hal bahwa mereka akan membuka hubungan dengan Uni Emirat Arab. Dan jadi ketika saya berkesempatan untuk berkunjung ke Kementerian Luar Negeri Israel waktu itu, pada bulan Februari lalu, itu saya sempat berdiskusi dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan mereka bilang bahwa
kalau menurut dari sisi pandangan mereka, mereka melihat bahwa ada chance di mana Israel itu bisa membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Gulf countries. Yang sekarang yang sudah ada itu adalah UAE, dan mungkin nanti ke depannya itu akan ada Oman. Ya, waktu di diskusi itu sih ada Oman, tapi belum tahu, Oman belum ada suaranya sampai sekarang. Dan di satu sisi kerjasama badan intelijen itu juga sudah mulai bergerak. Contohnya kayak Yossi Cohen itu pemimpin dari Mossad itu sudah mengunjungi juga UAE gitu. Jadi kita bisa melihat di sini sebenarnya kalau dari sudut pandang saya itu karena adanya satu musuh bersama, yaitu adalah Iran. Nah, karena contohnya waktu saya masih di Israel juga, saya pergi ke Golan Heights dan bagaimana mereka sangat takut dengan Iran yang bisa menyerang Israel melalui Suriah. Jadi itu mungkin yang lebih mendekatkan mereka antara Israel dengan Uni Emirat Arab saat ini. Oke, kalau tadi mungkin baik Mas Uta dan juga Mas Fikar sudah menyebutkan faktor seperti faktor geopolitik ya, di mana hubungan Uni Emirat Arab juga tidak ramah dengan Iran, dan Iran ini menjadi musuh bersama gitu bagi Uni Emirat Arab dan juga Israel, dan mungkin juga beberapa Gulf countries lainnya. Tapi ada nggak sih faktor yang lain gitu, Mas Uta, di luar faktor politik dan juga faktor militer dan yang lain sebagainya? Ada nggak hal lain mungkin? Oke, kalau yang saya lihat sejauh ini itu belum ada sampai ke sana. Yang tadi kan mungkin sudah diutarakan oleh Mas Fikar sedikit bahwa ada faktor ekonomi juga, kemudian ada faktor pertahanan, dan mungkin hanya di seputar sejauh ini yang kelihatan baru di seputar itu, yang baru kelihatan. Yang ekonomi apa sih Mas Fikar? Mungkin Mas Fikar bisa menambahkan tadi? Ya, sebenarnya kalau ekonomi ini ada, kalau saya melihat ada direct antara Uni Emirat Arab dengan Israel. Dalam arti dalam bentuk investasi, Israel, UAE sudah mulai berinvestasi di Israel sudah sejak beberapa tahun yang lalu, dan kabarnya di Israel sudah. Tetapi ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung adalah investasi Arab Emirates di Amerika Serikat. Jadi ada salah satu proyek, saya lupa namanya, kalau nggak salah proyek yang berkaitan dengan kilang kimia atau yang ada di kota Delaware di Amerika Serikat. Dan kemarin itu setelah tanggal 13 kerjasama ini dinormalisasikan, Donald Trump akhirnya membolehkan perusahaan Arab Emirates untuk beroperasi di kilang tersebut di Delaware. Jadi sebenarnya ada manfaat ekonominya tidak langsung. Ada yang langsung antara Arab Emirates dengan Israel, tapi juga sebenarnya ada tidak langsung, yaitu hubungan ekonomi antara Abu Dhabi dengan Washington gitu. Oke, jadi bisa kita katakan kalau faktor normalisasi ini benar-benar sangat luas ya. Betul. Tadi ada geopolitik, militer, bahkan ternyata juga ekonomi. Betul. Jadi bisa kita katakan kalau hal yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab ini adalah satu pilihan yang sangat-sangat wajar apabila kita berbicara tentang national interest. Oke, teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin saya akan memberikan satu kuis untuk teman-teman yang sudah stay tune di sini. Nanti silahkan jawab kuisnya di live chat. Ada satu pertanyaan dari Bapak Ibu pembicara di sini. Ya, pertanyaannya adalah, ya, simak baik-baik. Pertanyaannya adalah, mengapa negara-negara Muslim punya pandangan yang berbeda dengan Israel? Mengapa negara-negara Muslim punya pandangan yang berbeda dengan Israel? Oke, bagi yang ingin menjawab silahkan simak baik-baik ya podcast kita pada malam hari ini, atau mungkin silahkan baca
tulisan artikel dari Pak Uta dan juga Pak Fikar. Oke, mungkin kita lanjut ke diskusi selanjutnya. Oh iya, saya sampai lupa kalau di sini ada Mbak En. Halo Mbak En. Mbak En, Halo, halo. ya, Oke, Mbak Dian sudah masih di terkoneksi ya Mbak sini. En. Oke, Oke. sip. Mbak En, tadi kan Mas Uta, Mas Fikar kan juga sudah bercerita tentang bagaimana normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab ini itu juga ada pengaruh dari Iran, ya. Seperti yang kita ketahui, kalau kita membaca atau kita melihat berita yang ada di media, ya, terutama di media online, beberapa negara ada yang menolak, ada juga yang support, ya. Apalagi negara-negara yang ada di Timur Tengah, ya, khususnya di negara-negara Teluk. Kalau menurut Mbak En sendiri, ya, negara-negara yang menolak seperti Iran, kemudian juga ada Turki, kemudian juga ada Pakistan, ya. Apakah penolakan mereka ini akan berdampak kepada hubungan mereka dengan Uni Emirat Arab atau bagaimana? Kalau menurut Mbak En? Oke, terima kasih Mbak Dian. Tadi nyambung dengan yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya ya Mas Fikar dan Mas Uta. Sebenarnya kalau kita melihat normalisasi ini tadi seperti yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya ya, bahwa ini sebenarnya memang sudah ada hubungan bawah tangan ya. Mungkin mereka sudah kalau melihat hubungan itu mungkin tinggal tinggal diumumkan begitu ya bahwa mereka sudah resmi berhubungan begitu, tapi secara diam-diam mereka sudah melakukan hubungan ini sebelumnya begitu. Dan memang dengan diumumkannya secara resmi hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel ini juga pasti akan mengubah banyak hal begitu ya. Kalau kita lihat sejarah, kita menengok sejarah tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Dian bahwa sebelumnya sudah ada Mesir dan Yordania yang melakukan hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel ya. Dan ketika Mesir sebagai negara negara Arab pertama yang kemudian melakukan normalisasi hubungan dengan dengan Israel ini cukup mengubah banyak hal begitu ya. Oke. Yang mana awalnya Mesir yang kemudian mengakomodir negara-negara Arab lainnya untuk kemudian melawan Israel ya, karena memang wilayahnya dianeksasi juga oleh Israel begitu ya. Dengan adanya perjanjian damai itu kan mengubah banyak hal. Akhirnya memang cukup pecah ya saat itu kondisi dari negara-negara Arab sendiri begitu ya, karena memang Mesir sudah sudah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel ya, walaupun juga sad ending juga ya. Presiden Sadat yang pada saat itu sebagai inisiator terjadinya normalisasi hubungan antara Mesir dan Israel ini akhirnya terbunuh gitu ya, dibunuh oleh ekstremis Islam begitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat normalisasi tapi walaupun kemudian term perjanjian damai antara Uni Emirat Arab dan Israel ini beberapa kan diprotes juga untuk term ini ya, karena memang tidak pernah ada perang antara Israel dengan Uni Emirat Arab sendiri. Berbeda cerita antara Mesir dan Israel dan Yordania dengan Israel begitu ya. Kalau Mesir, Israel versus dan Yordania versus Israel ini kan memang sebelumnya mereka pernah konflik begitu ya, pernah terlibat dalam perang-perang besar antara negara Arab dengan Israel. Tapi kalau Uni Emirat Arab ini sendiri kan memang belum pernah melakukan kontak senjata dengan Israel begitu ya. Nah, terkait tadi ya, saya menyambung dari yang disampaikan oleh Mas Fikar misalnya, kenapa kemudian negara-negara Iran misalnya menolak, kemudian ada Turki juga ya menolak begitu ya, dan Palestina pastinya ya, karena merasa bahasanya kan ditikam dari belakang begitu ya oleh Uni Emirat Arab begitu.
Nah, kalau kita lihat Iran sendiri, Iran merasa dengan normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel ini akan mengganggu stabilitas keamanan nasional dari Iran sendiri. Kita tahu bahwa Israel ini mengumumkan atau announce bahwa Iran adalah musuh terbesarnya begitu ya. Dan tapi masalahnya Israel ketika akan menyerang Iran itu kan memang jaraknya cukup jauh ya, sekitar 2.342 km, dan kalaupun dia kalaupun dia kita mau bicara geopolitik lagi ya Mbak En. Iya, kita berbicara mau tidak mau Mbak. Ketika akan menyerang melakukan serangan terhadap Iran, maka dia harus mengisi bahan bakar lagi di udara begitu ya, dan itu cukup memakan cost-nya akan cukup banyak begitu. Nah, ini menguntungkan dengan adanya normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel, maka ini akan memperpendek jarak itu ya. Uni Emirat Arab akan bisa digunakan oleh wilayah Uni Emirat Arab, itu akan bisa digunakan oleh Israel, kita bicara geopolitik lagi Mbak Dian, untuk melakukan penyerangan terhadap Iran. Makanya kemudian Iran langsung kebakaran jenggot ya dengan adanya normalisasi ini. Karena merasa keamanan nasionalnya itu terancam begitu ya, makanya kemudian supreme leadernya Khamenei, kemudian presidennya Rouhani itu kemudian protes keras ya terkait dengan normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab ini. Jadi sangat dekat sekali karena jarak antara Uni Emirat Arab, pantai Uni Emirat Arab dan Iran itu hanya sekitar 105 km. Kita bisa bayangkan ya, bisa terlipat dari jarak 2.300 itu hanya sekitar 105 km. Nah, ini kan sangat membahayakan ya. Nah, itu dari keuntungan dari kenapa kemudian Iran menolak sangat keras begitu ya. Nah, kalau kita lihat juga dengan dengan Turki ya, Turki juga termasuk walaupun mereka kemudian alasannya juga karena negara Iran dan negara Turki kan termasuk yang sangat mendukung Palestina begitu ya. Tapi di balik itu juga secara geopolitik kita bisa punya bisa melihat alasan dari negara-negara yang menolak tersebut begitu ya. Kalau dari sisi Turki ya, kita lihat Turki bagaimana kemudian Turki ini juga merasa cukup dirugikan ya. Turki juga termasuk yang keras, bahkan mengancam akan menarik kedutaannya dari Uni Emirat Arab ya kalau misalnya tetap adanya kerjasama antara Uni Emirat Arab dan Iran dan Israel begitu ya. Karena kan memang terkait. Nah, ini juga terkait dengan kalau dengan Mas ini ancamannya beneran atau gertak-gertak sambal nih Mbak En? Gertak-gertak sambal, kita lihat nanti bagaimana ininya ya. Nah, ini terkait dari sisi ekonomi Mbak Dian ya. Jadi kan kalau kita lihat dengan adanya normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab ini, kita akan lihat bagaimana ini kan akan mempengaruhi kondisi di Laut Tengah dan nah, dari Laut Tengah ini bagaimana kemudian Uni Emirat Arab ini ikut membiayai pembangunan pipa bawah laut oleh Israel ya. Mesir dan Siprus. Jadi ada 3 negara yang akan terlibat untuk pembangunan pipa bawah laut ya, untuk mengalirkan gas-gas dari ladang-ladang di bawah Laut Tengah menuju ke Eropa. Nah, ini akan dilakukan oleh Israel, kemudian Mesir, Siprus dan Uni Emirat Arab begitu ya. Nah, ini akan menyaingi proyek pembangunan pipa bawah laut tengah ya maksud saya, yang rencananya akan dibangun oleh Turki dan Libya, yang juga akan mengalirkan gas dari Libya ke Eropa. Jadi complicated ya. Jadi ketika aduh pusing dengernya. Ya kalau kita banyak bayangkan, sekali ini dampaknya ya. Ketika misalnya si X sama Y menikah begitu kan dampaknya akan sangat luas begitu ya. Ini juga kalau hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab sendiri ya. Kalau Palestina udah pasti ya, mereka pasti merasa sangat ditinggalkan ya dengan adanya normalisasi hubungan ini begitu ya. Palestina kan
Fatah sama Hamas yang selama ini sering tidak cocok begitu, mereka kemudian bersatu untuk menolak normalisasi hubungan tersebut ya, karena merasa sangat dirugikan begitu. Nah ini negara-negara yang kemudian menolak adanya normalisasi antara Israel dan Uni Emirat Arab ini, Mbak Dian. Oke, thank you Mbak En. Mungkin saya punya sedikit pertanyaan yang agak menggelitik ini. Nanti terserah siapa yang jawab, mau Mas Uta atau Mas Fikar atau Mbak En. Kenapa kok normalisasi? Memangnya sebelumnya nggak normal atau gimana ini? Kenapa diksi yang banyak digunakan kalau kita membaca berita-berita di media ini normalisasi? Ya, jadi negara-negara yang menolak hubungan persahabatan antara Uni Emirat Arab dengan Israel, apakah mereka tidak normal atau bagaimana ini? Ayo, siapa nih yang mau bersuara? Oke, mungkin saya duluan. Oke, sip, Mas Uta, silakan. Oke, sebenarnya diksi dari normalisasi itu umum digunakan bagi dua negara yang dulunya itu tidak punya hubungan diplomatik karena suatu alasan tertentu, atau misalnya satu perseteruan tertentu. Karena kalau misalnya kita melihat contohnya Uni Emirat Arab itu dulu di masa-masa perang Arab Israel itu dia menyebut Israel itu sebagai musuh dari Uni Emirat Arab gitu. Jadi di sini bisa dilihat yang namanya normalisasi dalam tanda kutip itu adalah bagaimana hubungan yang tadinya sudah disebut antara musuh satu dengan musuh yang lain kemudian menjadi teman. Jadi awalnya dia hubungannya bisa dibilang kan abnormal kalau antara musuh, tapi kemudian sekarang itu menjadi teman. Nah, sebenarnya ini ada sesuatu hal yang menarik nih, Mbak Dian. Karena kalau kita lihat di dalam negerinya Israel sendiri, justru pendukungnya Netanyahu yang tadinya pro terhadap aneksasi, itu justru jadi mengkritisi Netanyahu. Oh, gitu, dengan adanya, kok bisa ini? dengan adanya normalisasi ini. Gitu. Jadi kan sebagaimana kita tahu Netanyahu itu berasal dari Likud, dan Likud itu adalah salah satu partai yang dia Zionis di Israel, dan tentunya pendukungnya Netanyahu adalah orang-orang yang Zionis juga gitu. Dan bagaimana sebenarnya kalau kita tarik lagi sejarahnya dari tahun 1948 contohnya, ketika ada partition plan dan PBB pada saat itu membagi wilayah-wilayah suci Yahudi itu buat orang Arab, tapi wilayah yang banyak orang Arabnya justru buat orang Yahudi. So it's actually udah menjadi konflik in the first place. Jadi orang yang setuju dengan aneksasi itu karena wilayah yang dianeksasi itu adalah wilayah-wilayah yang suci, itu Judea dan Sumeria menurut pandangan orang Yahudi. Jadi ketika adanya normalisasi ini dengan diksi normalisasi tadi, itu juga Netanyahu mendapatkan pertentangan dari pendukungnya. Oke, jadi seperti itu ceritanya dari Mas Uta kenapa diksi normalisasi banyak digunakan. Ini bukan semata-mata karena new normal ya. Oke, mungkin ini waktunya kita break terlebih dahulu sebelum kita lanjut kepada sesi berikutnya. Ya, masih ada sesi diskusi yang kedua, kemudian akan ada tanya jawab ya, dan juga pembacaan jawaban kuis dari teman-teman Sobat Ngalir sekalian. Oke, mungkin lanjut saja. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah lagu cover dari Perfect, lagu dari Ed Sheeran. Kita dengarkan suara dari sahabat kita yaitu Adil Falah. Selamat menikmati. I found a love for me, darling, just like Friday. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time.
your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you look a mess, I whisper underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. But I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I share her home. I found a love to carry more than just my secret, to carry love, to carry children of our own. We are still kids when we fell in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling. You look perfect tonight. No, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. She looks perfect. No, I don't deserve it, darling. You look perfect tonight. Oke. Terima kasih kepada kawan kita Adil Falah atas cover lagunya. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi kedua. Ya, saya punya pertanyaan untuk Mas Fikar mungkin. Mas Fikar, kalau menurut Mas Fikar sendiri, dari tadi Mas Fikar sudah menyebutkan beragam faktor yang melatar belakangi normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dengan Israel. Kalau menurut Mas Fikar, seberapa besar kesiapan Uni Emirat Arab untuk membangun hubungan ke depannya? Kalau kita ngomongin kesiapan, tentunya sih siap ya. Nah, Arab Emirat akan siap untuk melakukan hubungan baik ataupun ekonomi, meskipun sampai sekarang masih jadi pertanyaan terkait tekanan domestik. Yang ini belum banyak diteliti. Kita belum tahu masyarakat di Arab Emirat sendiri bagaimana begitu. Tetapi kalau kita melihat pengalaman Arab Emirat dalam menghadapi krisis Teluk
sejak tahun 2017, di mana pendapat Arab Emirates ini agak sedikit berbeda dengan negara-negara tetangga seperti Qatar dan Kuwait gitu. Menurut saya ke-stand outan ini sudah tidak menjadi masalah begitu. Tapi tentunya dampak yang besar adalah menurut saya itu beberapa tahun belakangan ini Arab Emirates dengan politik luar negerinya yang bernama Look East Policy atau kebijakan melihat ke timur sudah berjalan. Dia memperkuat hubungannya dengan negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia. Bahkan selama COVID-19 sendiri hubungan dengan Indonesia sangat-sangat kuat. Ini mungkin akan berdampak dengan national interest UAE di kawasan Asia Tenggara seperti dengan Malaysia ataupun dengan Indonesia. Tapi kalau ditanya siap atau tidak, saya rasa tidak akan berjalan. Oke. Termasuk siap untuk menanggung segala respon negatif dari domestik maupun luar negeri ya Mas Fikar ya? Ya, betul. Oke. Kalau domestik saya kurang begitu tahu ya, karena kita it's too early to measure gitu. Masih terlalu awal untuk melihat. Saya dari tadi juga penasaran begitu, atau dari kemarin juga penasaran respon dari masyarakatnya sendiri bagaimana gitu. Tapi saya belum banyak melihat di sini. Kalau di Twitter tentunya pro dan cons. Ada yang memang pro dan ada yang kontra. Jadi ini sebenarnya sangat menarik ya untuk diteliti ya Mas Fikar? Iya, betul. Oke, saya tunggu tulisannya berkaitan dengan hal ini. Oke, mungkin saya ada sedikit pertanyaan yang agak nakal, agak menggelitik gitu ya. Enaknya diajukan ke siapa ini? Mas Uta ini kayaknya. Mas Uta. Dari tadi Mas Uta kebagian pertanyaan yang unik-unik ini. Kalau kita lihat tadi bagaimana Iran menjadi salah satu negara yang menolak sangat keras normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab. Kemudian juga kalau tadi Mas Fikar menyampaikan bahwa background atau latar belakang dari normalisasi ini juga salah satunya juga ada faktor Iran, ya. Kemudian juga kalau kita lihat negara-negara yang ada di Gulf countries juga beberapa negara ada yang cenderung untuk diam, ya. Kalau dalam fikih itu, ya, dalam usul fik, ya. Kalau misalnya diam, sukutnya Rasul itu kan bisa jadi kan nerima gitu, bukan nolak gitu kan. Jadi kita nggak kita melihat konstelasi hubungan politik internasional yang ada di Timur Tengah, khususnya ada di Gulf countries ini juga agak-agak unik ini belakangan ini, ya. Bahkan kita tahu kalau Iran ini juga rival yang sangat kuat bagi Arab Saudi. Dan kalau kita lihat respon Arab Saudi berkaitan dengan normalisasi hubungan antar dua negara ini juga sangat-sangat minimalis. Jadi nggak jelas sebenarnya nolak atau mendukung atau gimana ini. Kalau menurut Mas Uta nih, ya menurut Mas Uta, ada nggak kemungkinan ya selain tadi negara yang disebutkan misalnya Bahrain atau Oman yang jelas-jelas mensupport normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab, ada nggak kemungkinan kalau ke depannya Arab Saudi juga berkubu ke Israel? Silahkan Mas Uta. Oke, kalau yang saya lihat sebenarnya hubungan antara Arab Saudi dengan Israel itu sudah ada. So, jadi udah ada kunjungan beberapa pangeran Arab Saudi itu ke Israel. Dan ini kalau misalnya dibaca itu ada di media Israel waktu itu saya baca Haaretz, ya. Jadi di dalam media Haaretz itu sudah ada mungkin bukan poin ya, mungkin semacam ibarat lubang sebelum besar itu udah ditusuk sama jarum. Oke. Tapi
kemudian kita harus melihat lagi, sebenarnya Arab Saudi berada di posisi yang sama dengan negara Teluk, yaitu punya musuh bersama, yaitu Iran. Tetapi di satu sisi, Arab Saudi itu adalah penjaga dari dua masjid suci, gitu. Jadi Haramain. kita bisa melihat ya Haramain. Jadi kalau misalnya kita melihat banyak negara Muslim juga yang tentunya menolak apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab, atau ada juga negara yang negara Muslim yang tidak bereaksi terhadap hal tersebut, ada juga yang mendukung. Nah, di posisi ini kemungkinan menurut saya untuk Saudi itu lebih aman dia kalau tidak berbuat apapun. Itu. Oke. Mm-mm. Daripada diprotes ya oleh negara-negara Islam yang lain gitu. Ya, jadi kenapa sih negara-negara Islam ini punya perspektif yang berbeda-beda ini dalam melihat normalisasi ini, Mas Uta? Kalau menurut saya kadang mungkin di satu sisi ada latar belakang sejarah saya mungkin bisa ambil dari Indonesia gitu ya. Dari sisi Indonesia tetap melihat apa yang dilakukan oleh Israel terhadap tepi barat itu sebagai satu bentuk penjajahan. Karena apalagi nanti kalau misalnya ada aneksasi, nanti maka bentuk Palestina itu akan menyerupai bentuk Bantustan yang dulu pernah ada di Afrika Selatan. Dan bagaimana dulu Indonesia itu sangat kritis terhadap apartheid dan baru melakukan quote-unquote normalisasi itu tahun 1997. Gitu. Jadi itu adalah latar belakang sejarah karena Indonesia ketika merdeka, Indonesia itu berjanji untuk menolak yang namanya penjajahan. Dan apa yang dilakukan oleh Israel di tepi barat dengan dia membuat pemukiman-pemukiman Yahudi, itu masih Indonesia lihat sebagai penjajahan. Gitu. Jadi kalau bisa dilihat dari situ mungkin ada penolakan. Meskipun di satu sisi, in a way, kita bisa bilang bahwa negara kita itu juga punya hubungan tidak langsung dengan Israel. Jadi kita butuh, tapi ya kita anti terhadap penjajahan. Jadi Indonesia sendiri juga lebih baik ya udah nggak terlalu vokal seperti Iran, tetapi masih menunjukkan sedikit solidaritasnya terhadap Palestina, gitu. Jadi mungkin ada latar belakang sejarah menjadi faktor, kemudian juga ada latar belakang politik juga yang menjadi faktor ketika kita melihat Bahrain contohnya. Ya, seperti itulah Mbak Dian. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, saya akan memberikan sekali lagi kuis dan pertanyaannya adalah sama seperti tadi, ya. Mengapa negara-negara Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat normalisasi antara Israel dengan Uni Emirat Arab? Oke, bagi yang ingin menjawab, ya silahkan jawab di live chat, sertakan nama, kemudian juga ada huruf Q, kemudian jawaban dari kuis. Dan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan juga di live chat YouTube. Ya, sertakan huruf P, kemudian pertanyaannya apa. Oke? Ya, terima kasih kepada Mas Uta. Kalau kalian semua menyimak dengan sangat-sangat baik, kalian pasti bisa menjawab kuisnya. Oke, mungkin saya akan lanjut ke Mbak EN. Ya, Mbak EN di sini kan sebagai salah satu dosen yang juga pengamat dalam politik luar negeri Indonesia. Ya, kalau menurut Mbak EN, ya Mbak EN, bagaimana pemerintah Indonesia menyikapi normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab? Posisi Indonesia ini ada di mana sih sebenarnya? Oke. Terima kasih Mbak Dian. Mungkin sebelum saya menjawab, saya tadi kayaknya sudah sempat menyebutkan bahwa term dari perjanjian damai atau kemudian normalisasi, kalau kita lihat di di KBBI sendiri kan normalisasi itu dimulai dari hubungan negara yang sebelumnya tidak akur gitu ya, kemudian mereka melakukan hubungan normalisasi begitu. Ini juga kemudian menimbulkan term ini sendiri menimbulkan pro dan kontra ya, karena Uni Emirat Arab sendiri belum pernah terlibat secara langsung
konflik dengan Israel ya. Kalau kita kembali ke sejarah, bagaimana kemudian ada perang-perang besar antara negara-negara Arab dengan Israel, mulai dari perang kemerdekaan tahun 48 ya, kemudian krisis Suez tahun 1956, kemudian ada perang 6 hari tahun 1967, kemudian ada Yom Kippur 1973, dan setelah itu kan ada perjanjian damai antara Mesir dengan Israel ya melalui Camp David. Nah, setelah itu kan memang ada invasi Lebanon ya oleh PLO, tapi kemudian tidak sebesar sebelumnya yang Mesir terlibat. Jadi dari perang pertama sampai keempat itu kan Mesir dan Yordania terlibat begitu. Nah, ini yang menarik, kenapa kemudian beberapa ahli menolak term normalisasi atau kemudian perjanjian damai, karena memang secara langsung Uni Emirat Arab ini tidak terlibat dalam konflik-konflik besar yang sudah saya sebutkan tadi ya. Ini saya agak tergelitik juga dengan pertanyaan tadi. Jadi agak sedikit berbeda dengan Mas Uta tadi ya. Betul. Oke. Berbeda itu indah, Mbak Dian. Ya nggak apa-apa. Karena Mbak En kan belum makan itu kurma dari Mas Uta. Iya, kurma Israel ya Mas ya. Yang dipanen oleh keringat para orang-orang Palestina. Oke. Ya. Tadi ya masalah kebijakan luar negeri ya, lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri begitu ya. Ketika diumumkannya normalisasi, saya tetap menggunakan kata-kata normalisasi apa ya, hubungan diplomatik ya, diumumkannya hubungan diplomatik secara resmi oleh Israel dan Uni Emirat Arab ini sendiri, Menteri Luar Negeri kita kan langsung berhubungan dengan dengan perwakilan duta besar dari Uni Emirat Arab begitu ya. Dan Bu Retno sendiri menegaskan bahwa tidak akan berpengaruh banyak terhadap Indonesia ya. Tetapi kemudian yang lebih disoroti adalah proses bahwa Indonesia akan tetap mendukung concern terhadap Palestina begitu ya. Tapi kalau hubungan dengan Uni Emirat Arab sendiri tidak akan terlalu berpengaruh begitu. Nah, Bu Retno sendiri kan menegaskan bahwa Indonesia tetap akan mendukung perjuangan dari Palestina begitu ya lewat resolusi PBB ya yang sudah dijelaskan oleh Bu Retno sebelumnya begitu. Nah, kalaupun tadi misalnya kalaupun kita melihat yang bereaksi cukup keras itu malah mantan Perdana Menterinya Malaysia begitu ya. Pak Mahathir Mohamad sendiri langsung bereaksi begitu. Tapi kalau Indonesia tidak sekeras Malaysia reaksinya begitu ya. Kalau mantan Perdana Menteri Malaysia kemudian mengatakan bahwa itu akan sangat merusak perdamaian di Timur Tengah begitu dengan adanya normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel sendiri. Jadi karena kan Indonesia kalau Iran tadi kan memang sangat bereaksi karena ini juga akan berpengaruh terhadap keamanan nasionalnya begitu. Nah, Indonesia sendiri kan agak jauh ya. Apalagi tadi kalau misalnya kita lihat yang sudah dijelaskan oleh Mas Fikar ya bahwa dari Uni Emirat Arab sendiri kan memang dia punya look east policy begitu yang akan nanti termasuk mengarahkan kebijakannya ke Indonesia dan Malaysia begitu ya. Saya pikir tidak akan terlalu signifikan karena memang secara wilayah juga jauh begitu ya, tidak seperti Iran yang merasa terancam begitu ya. Nah, cuma nanti kaitannya memang dengan Palestina. Nah, ini bagi Indonesia menjadi hal yang berbeda begitu ya antara hubungannya dengan Uni Emirat Arab dan dukungannya terhadap Palestina begitu Mbak Dian. Oke. Terima kasih kepada Mbak En. Jadi kalau kita lihat di sini Indonesia lebih memilih untuk merespon normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab dengan lebih soft gitu ya. Mungkin tidak sekeras atau setegas yang dilakukan oleh Iran, bahkan tidak setegas yang dilakukan oleh negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Oke, mungkin kita langsung saja ke Q&A. Ada beberapa pertanyaan ya. Di sini kita sudah punya cukup banyak pertanyaan. Mungkin akan saya bacakan saja. Dari Muhammad Habib Pasha,
untuk Pak Fikar ya. Oke, kepada Mas Fikar ada pertanyaan. Jika kerjasama antara Israel dengan Uni Emirat Arab terus berlanjut dan menyebar misalnya ke negara yang lain yaitu Oman misalnya, hal ini akan meningkatkan eksistensi Amerika Serikat di Timur Tengah. Dengan keadaan tersebut, apakah ini bentuk awal dari kekalahan Cina di Timur Tengah? Ya, gimana Mas Fikar? Monggo sebagai pakar dari Cina. Ya, jawabannya adalah Cina nggak peduli. Oke. Ini biasanya pandangan dari banyak sekali analisa yang hanya melihat Cina dari luar gitu. Kalau kita melihat Cina, terutama politik luar negeri Cina dari dalam negeri sendiri, Timur Tengah hanyalah penting bagi Cina secara ekonomi. Dan apapun yang dilakukan Cina di Timur Tengah itu hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Pertanyaannya bukan apakah Cina akan kalah vis-a-vis Amerika, apakah Cina ingin menggantikan Amerika. Pertanyaannya apakah Cina punya niat untuk menggantikan Amerika. Pemahaman saya dan banyak sekali para analisa yang lebih melihat dari domestik Tiongkok sendiri, Cina tidak memiliki niat untuk menggantikan Amerika Serikat sejauh ini. Jadi dan Cina akan bersikap hati-hati. Dalam arti begini, kalau Cina mau mengambil langkah, Cina itu selalu melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, melihat bagaimana Amerika merespon. Kalau responnya bagus, Cina akan ambil. Kalau tidak, Cina enggak. Ini dalam konteks Timur Tengah. Saya masih melihatnya seperti itu. Jadi Cina berlepas dengan urusan yang semacam itu ya Mas Fikar. Yang penting apapun itu asalkan menguntungkan bagi Cina. Ya, seandainya pun masuk itu hanyalah untuk kepentingan ekonomi, bukan kepentingan geopolitik. Oke. Apalagi kalau kita lihat belakangan ini manuver Cina ke Timur Tengah juga cukup signifikan ya, bisa kita lihat belakangan ini. Ini Emirat Arab dengan Cina khususnya. Jadi kalau menurut Mas Fikar ini tidak berkaitan dengan hubungan Cina atau tidak menunjukkan kekalahan pengaruh Cina di Uni Emirat Arab dan juga di Timur Tengah khususnya. Oke. Ada pertanyaan kedua, yaitu dari Indah Nitami Sembiring. Apakah normalisasi ini justru berpeluang pada perpecahan negara-negara Islam di Timur Tengah, sehingga akan menimbulkan sanksi hingga krisis? Kayaknya ini pertanyaannya buat Mbak EN ini. Ya, silakan Mbak EN. Gimana? Apakah normalisasi ini justru akan membuat perpecahan negara-negara Islam di Timur Tengah? Kemudian akan ada sanksi dan krisis? Oke, terima kasih Mbak Dian, terima kasih Indah ya. Kalau kita mau lihat ya, sebelum ada ini emang Timur Tengah udah centang perenang ya. Konflik kayaknya kalau di Timur Tengah itu memang panas ya. Jadi kalaupun sebelum ada ini, saya pikir juga sudah saling embargo, kemudian kayak tadi kan misalnya sudah dijelaskan bagaimana kemudian negara kuartet Arab ya, Arab Saudi, kemudian Uni Emirat Arab dan teman-temannya itu kemudian mengembargo Qatar ya, mengembargo ekonomi Qatar begitu karena dianggap melindungi Ikhwanul Muslimin, bahkan tokonya ada di sana begitu ya. Begitu juga mereka kemudian memusuhi Iran misalnya ya, poros-porosan itu kemudian poros Arab begitu, Arab Saudi dan gengnya begitu memusuhi Iran begitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat kan memang dia akan meruncing karena memang tadi yang saya sebutkan di awal bahwa yang paling bereaksi itu kan Iran sama Turki ya. Iran sama Turki. Kalau Palestina pasti begitu ya. Tapi kalau Iran dan Turki ini kan selain karena memang mereka juga secara langsung pro terhadap dunia Islam Palestina misalnya ya, tapi juga mereka merasa terancam begitu ya, negara mereka sendiri merasa terancam national interest-nya begitu. Nah, kalau saya pikir nggak
nggak akan sampai nggak akan sampai krisis. Cuman memang kita belum lihat ya, karena memang Iran sendiri kan sudah mulai merasa terancam ya, apalagi kan memang Iran sendiri kan sudah cukup lelah dengan embargo ekonomi dari Amerika Serikat ya, ditambah lagi dengan permusuhan yang selama ini dengan Israel begitu ya, apalagi nanti ketika Israel sudah bisa menggunakan Uni Emirat Arab ya, sedangkan Uni Emirat Arab sendiri kan juga memang dengan hubungan diplomatik ini kan akan menggunakan Israel ya sebagai temannya Amerika Serikat untuk kemudian mengupgrade armada perangnya begitu, armada militernya ya. Yang awalnya dia punya F-16 itu menginginkan membeli F-35-nya dari Amerika Serikat begitu ya. Walaupun kalau kita baca berita-berita Israel sendiri tidak sepakat juga begitu ya, tapi ini juga menjadi salah satu tujuan dari Uni Emirat Arab terhadap hubungan ini begitu. Nah, ini kan juga akan tambah mengancam Iran. Jadi memang secara kekuatan juga Iran sudah agak melemah begitu ya. Jadi saya pikir tidak akan sampai terjadi krisis atau perang besar begitu ya. Paling ancam-mengancam gitu yang terjadi antar mereka begitu kan. Bahkan Turki pun kan baru mengancam ya, masih belum mengeluarkan kebijakan secara resmi begitu terkait dengan hubungan Uni Emirat Arab ini dan Israel begitu ya. Jadi saya pikir tidak akan sampai terjadi perang besar ya, karena belum sampai ke sana sih, belum sampai ke sana. Tapi tidak tahu perkembangan berikutnya kan, apakah kemudian nanti akan diikuti oleh negara-negara lain, dan sepertinya juga negara Arab Saudi juga akan cari aman ya dengan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel begitu, walaupun ya memang akan ada hubungan bawah tangan begitu. Indonesia juga kan punya hubungan bawah tangan ya, secret diplomasi dengan Israel gitu, tapi tidak akan diresmikan ya, mungkin nikah siri gitu ya, tapi tidak akan nikah secara legal begitu di penghulu begitu. Seperti itu Mbak Dian. Mungkin nggak sih Mbak, negara-negara yang menolak itu bisa memberlakukan mungkin semacam sanksi sosial gitu, sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah negara Teluk ke Qatar kemarin, sanksi kepada Uni Emirat Arab misalnya. Mungkin nggak? Sampai sanksi saya sih melihat karena sudah mulai, kalau sanksi kemungkinan bisa saja begitu, tapi karena tadi kalau Iran sendiri kan sudah mulai melemah ya, jadi kalau sudah sampai sanksi itu kan memang negara tersebut kan punya kekuatan yang cukup besar ya, apalagi sekarang lagi COVID ya, jadi banyak faktor yang kemudian saya pikir juga tidak akan sekencang itu reaksinya begitu. Bahkan ada juga kalau kita baca literatur akan ada juga yang kemudian memprediksi bisa jadi nanti karena terdesak kan selama ini perekonomian Palestina kan memang udah payah ya dengan adanya aneksasi oleh Israel, bahkan sangat tergantung dengan perekonomian dari Israel. Bisa jadi dengan tekanan-tekanan seperti ini bahkan Palestina pun juga akan nurut begitu ya dengan apa yang ada begitu. Jadi memang tekanan-tekanan ekonomi dan kekuatan nasional yang semakin melemah ditambah lagi dengan pandemik ini juga mau tidak mau akan bisa kita akui mempengaruhi politik internasional begitu Mbak Dian. Oke. Dan pertanyaan terakhir untuk Mas Uta ini kayaknya dari Nurul Fakiria. Oke. Pertanyaannya adalah apakah hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel ditujukan untuk mencari dukungan pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem? Silahkan Mas Uta dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya gini, Israel itu secara de facto ibu kotanya sudah di Yerusalem since the beginning. Tetapi kemudian dunia internasional tidak menganggap bahwa ibu kotanya itu adalah di Yerusalem. Tetapi de facto semua pusat pemerintahan itu berada di Yerusalem. Nah, kemudian ketika apakah ini untuk mencari dukungan? Kalau menurut saya begini, kalau misalnya pernah membaca buku dari Sun Tzu mengenai strategi,
Ya. Jadi untuk mendapatkan strategi yang dimau, tapi kita harus memperlihatkan strategi yang bukan sebenarnya strategi yang kita mau. Menurut saya, Israel itu melakukan itu. Dalam artian dia menampakkan bahwa dia tidak peduli bahwa dunia ini ingin mengakui Yerusalem sebagai ibu kota atau enggak, tapi the outcome dari perjalanan meraih diplomasi dari negara-negara Muslim ini yang dimulai dari Uni Emirat Arab ini mungkin menurut saya ini mungkin bisa jadi adalah ke sana gitu. Karena saya tidak bekerja di Kementerian Luar Negeri, saya tidak bekerja di pemerintahan Israel, jadi saya hanya bisa mengatakan mungkin gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman pengen tahu bagaimana sebenarnya, apakah ini merupakan strategi dari Israel atau bagaimana yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota ke Yerusalem, bacalah The Art of War dari Sun Tzu. Ya. Oke. Ya. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan yang terakhir untuk penutup, saya akan membacakan jawaban kuis dari teman-teman sekalian. Ya. Mungkin bisa teman-teman lihat di live chat ada beberapa jawaban. Ya, yang pertama adalah dari Siti Fatmawati. Ya, kalau tadi pertanyaannya adalah mengapa negara-negara Islam memiliki pandangan yang berbeda berkaitan dengan normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab. Menurut Siti Fatmawati, karena ada perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan ini disebabkan karena adanya pemahaman yang menganggap bahwa bangsa Israel itu semuanya bangsa Yahudi dan Yahudilah satu-satunya agama yang ada di Israel. Sehingga negara muslim yang lain merasa bahwa pandangan Israel ini tidak akan sesuai atau relate dengan pemahaman agama Islam. Oke, kepada para dewan juri, kepada para pembicara gimana? Jawabannya masuk atau enggak? Mas Uta, Mas Fikar? Oke, kalau menurut saya ada beberapa hal yang mungkin bisa dikaji kembali, bisa dilihat kembali, bahwa Yahudi bukan menjadi agama satu-satunya yang ada di Israel, gitu. Dan umat Muslim itu pun banyak ada di Israel dan umat Kristen juga banyak di Israel. Bahkan Mahkamah Agung Syariah itu ada di Israel. Jadi ketika membuatnya mengatakan bahwa Yahudi adalah agama satu-satunya dan tidak sesuai dengan Islam. Maksudnya antara premis yang pertama bahwa Yahudi itu satu-satunya di Israel, terus kemudian karena dari situ berangkat bahwa tidak sama dengan Islam, menurut saya bukan ke situ gitu. Tapi kalau misalnya mungkin menyatakan Zionisnya contohnya, Zionis dan bagaimana caranya mengambil lahan itu tidak disetujui oleh banyak negara atau pro kontra di beberapa negara, mungkin itu bisa masuk di sana. Karena sebenarnya di dalam komunitas Yahudi sendiri ada yang tidak setuju dengan ide Zionisme, karena menurut mereka ada beberapa aliran dari Yahudi yang menurut mereka bahwa Yahudi itu baru kembali ke tanahnya kalau Al-Masih atau Moshiach sudah datang. Oke. Jadi masuk nggak ini jawabannya? Belum sepertinya. Oh, belum. Ya, sayang sekali ya. Oke, karena ada request untuk lanjut menjawab pertanyaan berikutnya, mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya yang belum kita address. Ada pertanyaan dari Umi Hadiroh. Pertanyaannya adalah bagaimana implikasi normalisasi Uni Emirat Arab dengan Israel terhadap prospek perdamaian dan solusi dua negara Palestina-Israel. Apakah ini akan menguntungkan Palestina atau merugikan? Mungkin Mbak En bisa menjawab ini, singkat saja. Ya, terima kasih Mbak Dian. Dengan adanya normalisasi hubungan ini ya, kalau kita lihat, ini termasuk yang direspon oleh Bu Retno Marsudi ya, yang kemudian disampaikan kepada perwakilan Uni Emirat Arab untuk Indonesia ya, bagaimana kemudian normalisasi hubungan ini juga akan mengganggu solusi dua negara yang sudah dicanangkan sejak lama begitu, yang sudah direncanakan sejak lama begitu.
Kenapa? Karena uh, akan dari Palestina sendiri juga akan semakin timbul perlawanan begitu ya, dan solusi dua negara ini akan semakin susah untuk diketemukan titik tengahnya begitu, dan kita tahu walaupun kemudian Uni Emirat Arab sendiri mengatakan bahwa dengan adanya hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Israel ini akan memudahkan perdamaian antara Israel dengan Palestina sendiri begitu ya, dan ini misalnya dibuktikan dengan mengatakan bahwa Israel akan suspend ya, istilahnya itu kan dia akan menunda, bukan membatalkan, tapi menunda begitu ya, aneksasi terhadap tepi barat. Nah ini yang juga akan banyak sekali efek-efek yang itu malah sebenarnya cukup menjadi ancaman untuk perdamaian antara Palestina dan Israel sendiri begitu. Ya, karena diksi yang digunakan adalah menunda, bukan menghentikan. Betul, ya. betul. Oke. Mungkin pertanyaan kedua, ya, saya berikan kepada Mas Fikar. Kalau menurut Mas Fikar, kira-kira normalisasi ini apakah akan berdampak kepada Oki? Karena kalau kita lihat negara-negara Islam ini terpecah, ada yang cenderung menerima, ada juga yang menolak, ada juga yang cenderung untuk abstain, tidak banyak berkomentar. Tapi kalau kita bicara organisasi internasional, ya PBB tentu saja sangat mensupport normalisasi antara Israel dengan Uni Emirat Arab. Kalau menurut Mas Fikar gimana dengan Oki? Ya, kalau Oki sendiri kan anggotanya banyak ya. Jadi dan mereka tidak kebijakannya berbeda-beda begitu. Tetapi pada dasarnya kalau saya melihat sejauh sekarang ini, kalau kita melihat daftar anggota Oki sendiri, mayoritas akan merasa bahwa perjanjian antara UAE dan Israel ini akan sangat tidak membantu kondisi rakyat Palestina gitu, sehingga saya melihat bahwa dalam waktu dekat walaupun Oki belum membuat pernyataan resmi, tapi menurut saya dalam waktu dekat akan ada dorongan dari Oki, bukan dorongan, kayak statement resmi dari Oki yang menurut saya tidak menyetujui langkah yang diambil Israel, yang diambil oleh Arab Emirates begitu. Dan kalau saya bilang juga negara-negara Oki sendiri akan mengambil langkah yang sangat berhati-hati mulai saat ini dalam berhubungan dengan Uni Emirat Arab. Ya. Apalagi kalau kita lihat sejarahnya Oki, ya, sejarah berdirinya Oki itu sebenarnya masih sangat-sangat berkaitan dengan masalah antara konflik antara Israel dengan Palestina, ya. Betul. Tapi sampai sekarang belum ada sikap dari Oki karena komposisi negara-negara yang ada di Oki sendiri juga mereka terpecah, ya. Makanya kemudian menurut Mas Fikar, Oki akan cenderung untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi hal ini. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup. Sebelum kita menutup sesi ini, saya berikan kepada ketiga pembicara, silahkan jawab dengan singkat saja. Ya, pertanyaannya adalah mungkinkah ke depannya Indonesia juga akan melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab? Monggo, Mbak En atau Mas Uta atau Mas Fikar duluan. Oke. Mungkin saya boleh duluan. Ya, boleh. Silakan Mbak En. Kalau kita mau melihat dari landasan ideal dan landasan konstitusional dari politik luar negeri kita sendiri, bahwa secara konstitusional bahwa landasannya adalah penjajahan di atas dunia harus dihapuskan gitu ya. Dan mulai dari awal presiden pertama kita Soekarno sangat concern dengan itu gitu ya.
karena kan memang dari awal sebenarnya kan dari zaman Soekarno, Israel sendiri kan sudah ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia begitu ya. Tapi kemudian jelas-jelas secara terang-terangan kemudian Soekarno menolak. Selagi Israel masih menyerang Palestina, maka Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel begitu ya. Walaupun tadi yang saya bilang tetap ada secret diplomacy antara Indonesia dengan Israel, tapi itu hanya hubungan diam-diam begitu ya, tidak diresmikan di penghulu begitu ya, tidak diumumkan secara resmi gitu. Jadi kalau secara resmi hubungan diplomatik, saya pikir Indonesia tetap akan memegang undang-undang landasan konstitusional dari politik luar negeri Indonesia itu sendiri. Itu dari saya. Oke, jadi kemungkinannya akan sangat kecil ya. Kalau menurut Mas Fikar sendiri gimana Mas Fikar? Mungkin tidak ke depannya Indonesia juga akan melakukan hal yang sama? Menurut saya tidak. Ya meskipun Indonesia ini agak berada di complicated position gitu. Karena Indonesia ini memiliki hubungan diam-diam dengan Israel. Tapi pada waktunya sama memiliki hubungan yang kuat dengan Arab Emirates dan juga Indonesia ini adalah pendukung setia hak rakyat Palestina. Jadi Indonesia berada di posisi yang cukup complicated. Tapi saya melihat dalam waktu dekat tidak begitu. Jadi ya enggak ya. Intinya enggak ya. Kalau menurut Mas Uta, nah ini gimana ini Mas? Oke, saya mungkin agak kepleset sedikit ya. Oke. Kalau menurut saya ada kemungkinan, tapi ada terms and condition-nya. Oke. Jadi terms and condition-nya itu adalah kalau misalnya jadi kita kan tadi sudah dijelaskan bahwa kita tahu bahwa posisi Indonesia dengan Israel itu kayak dua orang yang dia mau sebenarnya membuka hubungan, tetapi karena ada isu Palestina dan betapa Indonesia sangat mendukung Palestina, jadi tidak hubungan itu belum terbuka. Nah, tetapi ada conditions-nya. Condition-nya ini adalah yang pertama kalau misalnya pemukiman di tepi barat, misalnya Israel itu menarik semua pemukiman atau menghancurkan semua pemukiman yang ada di tepi barat dan mengembalikan batas itu ke batas sesuai perjanjian yang sudah disepakati di Camp David untuk mengembalikan batas ke batas sebelum tahun 1967. Maka kalau misalnya sudah seperti itu, bisa kemungkinan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Atau ini menurut saya kalau misalnya Israel itu entah kenapa di masa depan Palestina dan Israel jadi satu negara, dan kalau misalnya itu terjadi, Indonesia itu akan membuka hubungan juga dengan Israel. Jadi contohnya ketika kita bilang Afrika Selatan dan permasalahannya dengan Bantustan, ketika apartheid berhasil, Bantustan sudah menyiapkan, dan akhirnya Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Afrika Selatan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa possibility-nya itu sebenarnya ada, tetapi menurut saya tidak dalam waktu dekat. Oke. Jadi kalau Mbak En bilang tidak, Mas Fikar bilang tidak, Mas Uta bilang tidak ada, tapi tidak dalam waktu dekat. Iya. Seperti itu. Tapi nggak tahu kalau yang menjadi menterinya Mas Uta ini. Tapi jangan salah, Indonesia itu menjadi salah satu turis terbanyak yang pergi ke Israel. Oke, ya. Karena banyak masuk orang ke program umroh itu ya? Umroh, betul. Umroh Muslim, umroh untuk orang yang Kristiani juga. Nah, jadi banyak sebenarnya salah satu turis yang banyak itu juga dari Indonesia ke Israel. Oke. Mungkin sampai di sini saja diskusi ngalir kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian di sini, ya, kawan-kawan saya, sobat-sobat saya, ada Mas Fikar, Mas Uta, dan juga Mbak En atas kehadirannya.
Ya, kemudian saya sebagai host di sini undur diri. Ya, saya juga berterima kasih kepada teman-teman Sobat Ngalir semua yang sudah setia menyimak dari awal hingga akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode mendatang. Bye-bye. Wassalamualaikum.